Minum segelas air hangat, biar manis, tambahlah coklat. Assalamualaikum wahai sahabat, pagi ceria makin semangat. Salam sejahtera bagi kita semua, semoga para penonton setia sahabat agraria dimanapun berada, senantiasa selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Wah, rimanya AA nih ya. Tak lupa kami ucapkan juga selamat datang kepada Bapak Ali Hindarto sebagai tutor pada agenda ketiga ini. Untuk rekan-rekan dari subkelompok pertama juga kami mengucapkan selamat datang di podcast Lebih Dekat ATR BPN gelombang kedua angkatan 9 pada kelompok 2 sub 2. Wah, panjang ya dengan satu tarikan nafas. Oke, tema kita kali ini adalah bincang hangat sahabat agraria seperti template di belakang nih, episode pertama. Baik, rekan narasumber saya nih dari berbagai kantah di BPN yang sangat luar biasa ini kiranya sudah mumpuni di bidangnya ya. Masing-masing kurang lebih sudah berapa tahun ya? Apa hari ya? 60 hari lah ya, kurang lebih ya. Tapi jangan salah, sahabat-sahabat narasumber, rekan-rekan narasumber kita kali ini sudah familiar dengan isu-isu yang ada di Kementerian ATR BPN. Karena isu-isu pertanahan ini selalunya memiliki daya tarik tersendiri, apalagi bagi kaum-kaum milenial seperti para penonton setia kita pada hari ini. Oke, episode pertama ini kita akan membahas mengenai bad practice and best practice, manajemen ASN dan smart ASN. Tapi sebelum kita bicara panjang lebar dengan para narasumber kece kita kali ini, mari kita simak video mengenai best practice. Oke, let me start. Check this out. Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara menyelenggarakan pelayanan digital dalam bentuk North Jakarta on Digital Public Service, terdiri atas pelayanan PPAT online dan Smart Office. Untuk mewujudkan pelayanan digital yang dimaksud, maka sistem loket digital harus dipadukan dengan manajemen loket, di mana semua jenis loket mempunyai fungsi yang sama, yakni one-stop service, dengan fasilitas aplikasi KKP, web announce, dan mesin EDC. Di samping itu, loket dilengkapi dengan ruang konsultasi, ruang tamu, ruang tunggu layanan, ruang laktasi, dan ruang ramah anak. Kesemuanya dikendalikan oleh seorang manajer loket. Manajer loket selain memanage juga melakukan pengesahan dan penyelesaian layanan one-day service tanpa harus ke back office. Mesin antrian yang sudah terkoneksi dengan web announce bisa diakses dengan tools yang terdiri dari loket pendaftaran, loket pengecekan, dan loket online. Dengan fungsi memudahkan dan menjadikan antrian lebih teratur, sistematis, dan modern. Oke, kawan-kawan semuanya, kita tadi sudah simak bersama salah satu video dari Best Practice Manajemen ASN dan Smart ASN, di mana video sampel best-nya ini mengenai Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara. Wah, memang ya tuntutan revolusi 4.0 gitu ya, kiranya membuat kita harus siap menghadapi dan membuat inovasi yang sangat luar biasa, kawan-kawan. Seperti kita lihat tadi, manajemen loket yang rapi gitu ya, dan tertata, bahkan ada manajernya, terus ada mesin kioske yang terintegrasi dengan KKP atau platform lainnya. Nih kiranya dapat diadaptasi oleh kita di kata masing-masing ya. Oke, coba kita tanya nih ke narasumber kece kita yang satu ini, rekan Ari ya, yang pakai apa ini, ikat, bukan ikat, kalau di Sunda ikat ya, kalau di Bali apa itu, udang ya? Udang. Gimana tanggapannya nih, Ari ya, perihal video yang kita saksikan tadi? Oke, terima kasih atas waktunya rekan saya Intan. Tanggapan saya mengenai tayangan video mengenai best practice tadi adalah apa yang ditampilkan video tadi itu sangat menarik dan bagus sekali, di mana sangat mencerminkan sekali pegawai ASN yang profesional. Di mana kita tahu pada Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 yang mengatur tentang manajemen ASN, bahwa ASN itu dituntut profesional. Maka sangat berkorelasi sekali dengan pelayanan yang diterapkan di Kantor Pertanahan Jakarta Utara ini. Layanannya yang penuh sistematika antar jabatan satu ke jabatan yang lainnya, sehingga tidak terjadi tumpang tindih tanggung jawab. Terus kemudian penggunaan teknologi informasi dalam membantu mempercepat diterapkannya one day service adalah salah satu cerminan dari Smart ASN itu. Mungkin seperti itu tanggapan dari saya.
Saya kembalikan ke rekan saya ini. Ya, terima kasih rekan Ari atas pendapatnya video best practice tadi ya. Betul sekali, pelayanan yang melayani profesional terpercaya seperti apa yang disebutkan dalam moto BPN itu sepatutnya ya harus kita terapkan dalam diri kita sebagai ASN. Oke, baik, terima kasih. Yang kedua, kita akan minta pendapat dari narasumber kece kita yang satu ini, dari Pepi ya, rekan Pepi Hiskia Ribu nih. Bagaimana nih pendapatnya mengenai video best practice manajemen ASN dan smart ASN? Silakan. Oke, terima kasih buat rekan saya Mbak Ibu kesempatannya. Jadi sesuai yang sudah kita tonton tadi videonya tentang manajemen dan smart ASN, ada beberapa hal yang menarik buat saya ya. Salah satunya tadi ada mesin untuk tingkat kepuasan, di mana itu bagus ya untuk evaluasi kinerja pegawai. Semakin sering kantor melakukan evaluasi kinerja pegawai, maka akan meningkat pelayanan kepada masyarakatnya. Jadi kantor tahu apa yang harus ditingkatkan dalam pelayanannya, atau apa yang harus diperbaiki, lalu apa yang harus dipertahankan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Lalu tadi ada juga mesin edisi untuk memudahkan pembayaran bagi pemohon yang tidak membawa uang cash. Lalu ada juga ruang bermain anak untuk pemohon yang membawa anak, dia bisa fokus mengurus permohonannya. Lalu kioske juga memudahkan pemohon untuk mengerti prosedur pelayanannya. Jadi nggak perlu bolak-balik nanya sama pegawai, biayanya berapa, caranya gimana. Jadi bisa lebih mudah lah. Nah, kemudahan ini yang membuat masyarakat menjadi nyaman ya dan merasa terlayani dengan baik. Nah, ini menjadi contoh manajemen ASN yang baik dan sesuai dengan fungsi dan tugas ASN, yaitu memberikan pelayanan. Saya rasa sekian pendapat dari saya kembalikan ke rekan saya. Oke, terima kasih rekan Pepi. Ya, benar apa yang dikatakan oleh narasumber kece kita nih ya, karena kita sekarang ada di revolusi 4.0 gitu ya, di mana kita bersanding dengan AI, Artificial Intelligence, sehingga ini menjadi salah satu tujuan kita untuk membangun sumber daya manusia dan mempersiapkan kebutuhan sumber daya manusia yang bertalenta digital gitu ya, seperti apa yang sudah dijelaskan oleh Bapak Ali Hindarto itu ya. Baik, untuk yang kedua, kita akan langsung melihat video kedua mengenai bad practice ya, karena waktu kita terus berjalan mengenai manajemen ASN dan smart ASN ya. Sebentar, saya tayangkan dulu. Pegawai Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Lebak tertangkap tangan lakukan pungutan liar. Polisi menetapkan 2 orang tersangka dan menyita uang jutaan rupiah. Operasi tangkap tangan yang dilakukan jajaran Direktorat Kriminal Khusus Polda Banten ini dilakukan di kantor BPN Kabupaten Lebak Senin malam. Dalam operasi tangkap tangan tersebut, polisi mengamankan 4 orang pegawai BPN dan 1 orang kepala desa. OTT dilakukan terkait dugaan pungutan liar yang dilakukan oknum pegawai BPN terkait pengurusan sertifikat tanah. Setelah melakukan penyelidikan, polisi akhirnya menetapkan 2 orang tersangka, yakni RY dan PR yang merupakan pegawai BPN. Dari tangan pelaku, polisi juga mengamankan uang sebesar 36 juta rupiah yang sudah dibagi ke dalam 3 amplop. Mereka diketahui meminta sejumlah uang terkait pengurusan lahan seluas 30 hektar yang berada di Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak. Untuk mempercepat pengurusan, pelaku meminta uang sebesar Rp8.000 per meter persegi. Saat ini, petugas kepolisian masih melakukan pengembangan untuk mengetahui kemana uang tersebut diberikan. Oke, itu tadi ya salah satu video bad practice manajemen ASN dan smart ASN. Nah, di sini kita masih punya 2 rekan narasumber lagi nih. Kita akan langsung saja meminta bagaimana pendapatnya ya untuk rekan yang pertama, rekan Poppy ya, mengenai video yang sudah kita saksikan bersama tadi. Baik, terima kasih kepada Mbak Intan atas kesempatannya. Nah, bisa kita lihat bersama ya teman-teman dari video yang sudah kita saksikan tadi, itu saya melihatnya sangat disayangkan sekali karena masih ada oknum yang melakukan pungutan liar kepada masyarakat pada zaman sekarang ini. Nah, kemudian jika dikaitkan dengan manajemen ASN, maka menurut saya kedua oknum tersebut kurang memahami, bahkan tidak paham dengan salah satu manajemen ASN, yaitu terkait gaji dan tunjangan. Nah, kenapa gaji dan tunjangan? Karena seharusnya sebagai seorang aparatur sipil negara, kita sudah sadar dan paham bahwasannya kita sudah mendapatkan hak dari gaji dan tunjangan tadi. Nah, tetapi kedua oknum ini malah berusaha untuk mendapatkan tambahan uang dari masyarakat dengan melakukan
pungutan liar. Dari tindakan yang mereka lakukan tersebut tentunya juga sudah melanggar kode etik ASN karena mereka tidak melaksanakan tugas secara jujur, bertanggung jawab, dan juga berintegritas tinggi. Selain itu, mereka juga telah menyalahgunakan kewenangan jabatannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi dari masyarakat. Saya kembalikan lagi kepada Mbak Intan. Oke, terima kasih rekan Poppy. Yuk, benar sekali ya. Maka dari itu kita sebagai ASN ya kiranya harus paham mengenai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara ya. Dengan di dalamnya itu mengelola aparatur sipil negara menjadi semakin profesional gitu ya. Oke, menurut Dita nih ya, satu narasumber kece kita lagi nih ya, dari sudut pandang sebagai analis hukumnya nih, analis hukum pertanahan nih, silakan. Baik, terima kasih atas waktunya rekan Intan. Mungkin pendapat saya mengenai video bad practice tadi, dalam video tersebut terlihat adanya perilaku yang buruk ya, yang dilakukan oleh oknum pegawai ASN di kantor pertanahan Kabupaten Lebak. Jadi seperti yang diperlihatkan dalam video tersebut, ada 2 oknum pegawai BPN yang terlibat dalam pungli, yang tentu saja merupakan contoh perilaku yang sangat buruk bagi ASN, ditambah lagi adanya citra yang negatif yang selama ini melekat khususnya bagi pegawai BPN ya. Menurut saya perilaku tersebut berkaitan dengan kurangnya penerapan manajemen ASN. Jadi seperti yang diketahui, melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, dikatakan bahwa manajemen ASN itu sendiri merupakan pengelolaan ASN untuk memperoleh pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, memiliki etika profesi, dan bebas dari intervensi politik dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Namun ketika melihat perbuatan yang dilakukan oleh oknum BPN tersebut, di Kantah Lebak tersebut jelas tidak melaksanakan profesionalitas dalam jabatannya. Jadi nilai dasar sebagai seorang ASN pun dilanggar. Jadi, selain itu, pegawai ASN tersebut juga yang dapat melakukan pemungutan liar dikatakan telah melanggar kode etik untuk berperilaku jujur sebagai seorang aparatur sipil negara. Salah satunya berperilaku tidak jujur adalah menyalahgunakan kewenangan jabatan yang dimilikinya sebagai ASN. Jadi dapat disimpulkan di sini bahwa perilaku tersebut sebaiknya tidak dicontoh ya untuk kita nantinya di lingkungan kerja agar dapat menjunjung tinggi kode etik dan mematuhi peraturan yang berlaku di Indonesia. Terima kasih Mbak Intan. Saya kembalikan lagi ke rekan saya Intan. Oke, terima kasih banyak rekan Dita. Ya, menarik sekali ya mengenai hal-hal yang kiranya ini bad practice banget, badnya ya. Nilai dasar ASN tidak terpenuhi gitu ya. Mengenai pungli juga ini sering disamakan dengan ya penipuan atau bahkan korupsi gitu ya. Adapun dampak dari pungli itu sendiri dapat menimbulkan budaya negatif yang akan terus berkembang di dalam kehidupan masyarakat serta menimbulkan nanti keresahan gitu ya atau mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat gitu ya. Memang sangat luar biasa narasumber kita kali ini ya, pemaparan pendapat yang kiranya sangat relatable gitu ya. Kalau kata anak milenial sekarang tuh relatable gitu ya, dengan isu yang tengah kita bahas yaitu bad and best practice manajemen ASN dan smart ASN. Oke, baik, karena waktunya ya sedikit lagi rampung, mari kita ambil kesimpulan saja ya dari para narasumber kita kali ini. Bahwa yang pertama nih ya, pembangunan SDM atau sumber daya manusia dan persiapan kebutuhan sumber daya manusia bertalenta digital, juga literasi digital ini berfungsi ya untuk meningkatkan kemampuan kognitif sumber daya manusia di Indonesia. Agar apa? Keterampilannya ini tidak sebatas mengoperasikan saja gawai-gawai atau gadget-gadget itu, akan tetapi juga mampu bermedia digital dengan penuh tanggung jawab nantinya. Oke, lalu yang selanjutnya mengenai pungli tadi ya, disamakan dengan pemerasan, penipuan, atau bahkan korupsi, dampaknya dapat menimbulkan budaya negatif yang terus berkembang dalam kehidupan masyarakat, juga bisa menimbulkan keresahan dan mengganggu keamanan serta ketertiban masyarakat. Maka dari itu nih, kita sebagai ASN kiranya harus paham mengenai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara ya, yang di dalamnya mengelola aparatur sipil negara menjadi semakin profesional. Baik, siang-siang pergi ke kota, jangan lupa beli alpukat. Demikian podcast dari kita, semoga bisa bermanfaat.